Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk silaturahim ke Amanah Farm, salah satu tempat wisata halal di puncak Gunung Lawu atau di kawasan Tawangmangu. Dan alhamdulillah saat ini kita bisa silaturahim langsung dengan pemilik dari Amanah Farm. Beliau adalah Hajah Fidyah Surasmi, kemudian ada Haji Sri Pomo Wijaya Sastro. Dia pasangan suami istri yang luar biasa, perintis, pendiri, pemilik dari Amanah Farm di kawasan Tawangmangu. Baik, kita akan sapa langsung beliau. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat semua Bapak Ibu. Alhamdulillah. Baru puasa Syawal ya nih. Iya. Selamat, semoga nanti berkah puasanya. Amin. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, kita dapat silaturahim kesempatan hari ini. Barangkali Bapak bisa menceritakan terlebih dahulu terkait dengan usaha Amanah Farm yang luar biasa ini. Saya lihat ada restorannya, ada hotelnya, ada tempat buat outbound, kemudian ada tempat edukasi pertanian dan lain sebagainya. Nah, ini merintis awalnya dari mana nih Pak? Bisa punya ide kemudian sampai sebesar ini, kalau nggak salah di atas lahan di atas 9 hektar ya? 9 hektar ya. Monggo Bapak. Oke. Jadi pertama menjelang pensiun. Jadi dulu kerja di perusahaan minyak Faiko Indonesia. Yang terakhir namanya Faiko. Nama awalnya Havco dari singkatan Roy Huffington. Berpusat di Houston, Amerika Serikat. Jadi 10 tahun sebelum pensiun sudah mulai memikirkan. Jadi cari tempat di sekeliling Jawa ini, alhamdulillah dapat di sini. Jadi cara carinya itu unik. Jadi kalau cuti kita selalu istirahatnya di Tawangmangu. Terus saya menanyakan kepada penjaga vilanya bahwa saya mau cari tanah. Terus ditawarin di sini. Saya bilang nggak mau karena panas itu. Karena bukan di Tawangmangunya tapi di sini nih. Desa Karang. Terus Bukan di pusat yang lebih tinggi ya? Ya. Desa Karang. Tapi ini di Desa Karang. Terus saya nggak mau kalau panas. Saya dulu kerja selalu dingin, semua serba dingin. Terus dia bilang nggak dingin Pak gitu. Terus saya tanya lagi apa ada airnya, banyak gitu. Saya minta diantar ke sini, sampai di sini saya langsung jatuh cinta gitu. Oh gitu. Sumber airnya melimpah dan Melimpah, bagus. udaranya sejuk, tidak terlalu dingin dan tidak panas. Akhirnya memutuskan untuk beli tanah Di sini. Kalau boleh tahu dulu awal beli tanah langsung 9 hektar atau bertahap Ibu? Ya tidak lah ya. Bertahap Ibu ya? Bertahap, cuma 9.000 meter. Awalnya ya? Ya. Sekarang sudah jadi 9 hektar ya? Ya. Dari 9.000 menjadi Jadi 9 hektar ya? 90.000 jadinya kan. Ya. Jadi harganya murah sekali waktu itu, tahun 87. 87 mulai awal beli tanahnya ya Pak? Belum tanahnya, jadi 1 meter cuma 3.000. Oh iya. Sekarang sudah jutaan. ini ya? 1 meternya, saya beli di depan itu sudah jutaan. Jutaan ya, udah berlipat-lipat Ya. Kemudian setelah beli tanah, ide awalnya apakah langsung bikin Amanah Farm ini atau memulai dari mana Pak? Enggak, ditinggal saja. Oh, dibiarkan Tinggal dulu? selama 10 tahun. Oh gitu. Kemudian ditinggal beraktivitas bekerja di perusahaan luar ya? Kerja di Balikpapan. Balikpapan? Ya. Oh gitu. Kalau boleh tahu dulu sebelum buka usaha ini bekerja di mana Bapak? Ya dari perusahaan minyak ya. Perusahaan minyak. Perusahaan minyak. Oh iya. Kemudian setelah
resign atau pensiun, balik ke sini merintis Amanah Ya, Farm. betul. Ya. Balik ke Jakarta dulu. Oh, Jakarta dulu. Ya, di sana punya rumah di Jakarta. Ya. Setelah pensiun, Ya. kan buka roti, pabrik roti dengan namanya Amanah. Amanah, ya. Amanah Bakery. Di sini juga Bu rotinya. Di Jakarta. Jakarta. Awalnya di Jakarta. Oh, gitu. Terus bapak senangnya di desa, baru dia maunya di Jakarta macet, Iya. dia balik ke desa, Iya. balik desa, bangun desa. Jadi prinsipnya itu pulang ke sini dengan dulunya nggak ngajak saya, masih mondar-mandir, tapi setelah sendirian itu ya, Bapak? sendirian. Tapi lama-lama kasihan juga ya. Iya. Akhirnya saya diajak, tapi saya kan nggak bisa kalau nggak sibuk. Iya. Sing di mama apa konan desa. Iya. Jadi rotinya tak bawa ke sini dengan 2 armada motor. Oh, gitu. Alhamdulillah pasar kita buat, ada rezeki, Allah kasih rezeki di situ, berkembanglah mulai dari roti. Amanah Bakery. Bakery. Ya, betul. Jadi Ya. dari Jakarta pensiun, buka usaha roti di sana, kemudian memutuskan untuk Pindah sini. Pindah dari sini. sini buka Amanah Roti Bakery. Bakery. Jadi awal mula Amanah Farm ini justru dari Bakery. bakery ya, Bu ya. Kemudian berkembang seluas Kalau ini. dulu koran masuk desa, tapi ini roti masuk Rotinya desa. masuk desa. Supaya masyarakat pedesaan penuh dengan gizi. Betul. Dan memang ini biasanya orang desa makan singkong, ya Iya. kan, termasuk saya dari Wonogiri kan soalnya. Iya. Tapi saya mau buat supaya orang desa makan roti. Iya. Apalagi waktu itu guru-guru kan gajinya dinaikkan sama Gus Dur, Iya. sehingga guru-guru itu banyak duit. Oh, gitu. Gajinya naik, makanya mulai makan roti. Dan Amanah Bakery ini saat itu mulai berarti tahun 8 berapa Ibu mulai Amanah Bakery? 2000, kita 2000 sudah pindah sini. 2000-an ya. 2001. 2001 ya. Tapi sebenarnya sudah merintis di Jakarta. Jakarta sudah mulai Sudah mulai. Krismon itu, 97. 98. Ya, 97 sampai 2000 sana masih tetap produksi. Terus sayanya pindah sini membuka karena ya harus ngikutin suami ya. Iya. Wajibnya begitu kan? Betul, sebagai istri ya. Ya. Taat dengan pemimpinnya. Ya. Kemudian bakery ini berkembang dan saya lihat masih ada juga usaha bakery-nya. Kemudian kenapa memutuskan dari Amanah Bakery tadi? Kenapa bisa berkembang menjadi pusat wisata seperti ini Bu? Ada hotel, restoran, outbound dan sebagainya. Itu seperti air mengalir ya. Oh, Jadi kita ngikutin dari kemauan konsumen. Dulunya bapak itu hobinya pelihara ikan. Oh gitu. Jadi kalau bisnis pelihara ikan tuh kalau ikan rugi kan nggak ketok. Iya. Soalnya matinya karena ngisor, nggak ketok, Iya. nggak Oh, kelihatan. gitu. Jadi masih tetap ada semangat. Iya. Ya. Terus kalau rotinya kan untuk pakan ikan. Ikan. Tapi begitu ikannya booming, Iya. bingung. Iya, iya. Bingung, terus buka pancingan, 3 bulan habis Oh, ikannya, stok ikannya. ya, habis. Stok ikannya. Ya, mulai di situ mulai berpikir. Terus teman-teman yang pada mendukung, kenapa nggak buka resto? Jadi ceritanya awal roti kan kita mau pensiun, Oh gitu. dari rundingan supaya kita buka usaha. Saya masih kerja, mungkin beberapa bulan kemudian akan pensiun, dia sudah mulai bikin roti. Sudah mempersiapkan Sudah. usaha pasca pensiun. Terus begitu saya pensiun, saya bantu dia. Gitu. Terus kemudian pindah ke sini. Nah di sini ini saya punya pandangan, pokoknya supaya orang desa makan roti. Iya, iya. Sehingga kalau waktu itu ada pabrik roti yang jualnya di kota sampai mobilnya banyak sekali, tapi saya lain. Nah, ternyata lancar. Jadi sampai ke Pacitan, sampai Ke ke Jogja. Madiun, ke Jogja, sampai ke Purwodadi. Iya. Nah, jadi sekeliling itu semua saya cepat sekali majunya. Yaitu tadi kalau kita kerja, Iya. kerja itu kerja keras, gitu ya, keras dan cerdas. Gitu. Jadi kalau ada masalah itu segera kita atasin, jangan ditunda-tunda. Terus ya terutama dalam roti ini kan juga pelayanan kepada masyarakat.
melayani masyarakat itu yang serius gitu sampai masyarakat itu merasa puas. Sehingga akhirnya rotinya maju sekali. Saya sehari waktu awal-awal buka roti itu saya ngirim sendiri ke Jogja itu sampai Keluar kota ya, Pak? pernah ngirim roti ke Jogja 3.000 bungkus satu hari itu. Jadi cepat majunya kalau itu kerja keras. Tapi harus keras juga dan ikhlas gitu. Jadi bukan mikirkan uang saja, tapi bagaimana cara memuaskan konsumen. Kenapa waktu itu memutuskan roti, Bu? Apa Ya. punya pengalaman bikin roti atau hobi dan Sama sekali tidak. Oh, gitu. Sama sekali tidak. Cuma kan manusia butuh makan. Iya. Yang sekarang yang kita perlukan selain nasi kan ada pilihan lain, makanan lain. Ya terus yang gampang ya roti itu. Nah, akhirnya Ibu memutuskan pasca pensiun buka usaha bakery ya. Bakery. Nah itu pun ada kenalan yang jadi temannya anak gitu ya. Teman anak saya itu punya kenalan lulusan UNER. Dia sudah bikin di Jakarta. Terus saya deketin, akhirnya kerjasama. Iya. Tapi setelah beberapa saat kemudian sendiri-sendiri. Kemudian saat memutuskan dari bakery, kemudian mengembangkan sejauh ini sampai seluas ini, dan setiap kali kita berkunjung ini pengunjungnya luar biasa banyak. Mungkin kalau tidak dalam kondisi pandemi corona ini kan bisa 1.000 pengunjung ya. Yes, Betul, iya, betul memang. sekali. Setiap harinya. Ya. Itu kalau boleh tahu rahasianya apa, Pak? Mengolah usaha yang kuliner, hotel, outbound, kemudian ada rotinya juga masih dipertahankan. Jadi roti itu merupakan divisi sekarang. Oh, gitu. Yang dulunya andalan utama, sekarang divisi daripada agrowisata amanah ini. Divisinya banyak sekali karena dibutuhkan sama konsumen. Iya. Ya, konsumen itu dari setelah roti ke resto. Iya. Resto ngerambah ke pancingan. Pancingan akhirnya tamunya pengen nginep, ngerambah ke hotel. Habis hotel, lama-lama anak sekolah pengen kesini, pengen belajar, jadi outbound. Dan setelah anak-anak kesini butuh kolam renang, bikin kolam renang. Untuk melengkapi outbound, anak-anak butuh peternakan, bikin peternakan, sama permainan-permainan yang kita perbanyak, terutama untuk edukasi mereka sekolah. Dari situ, yang sebetulnya sekarang yang menjadi ujung ujung tanduknya dari bisnis ini outbound. Ya, kalau yang lainnya jadi regulernya itu jadi semua jadi ke outbound. Jadi mereka dari perusahaan-perusahaan pengen supaya karyawannya itu juga nggak hanya kuliner ya, nggak hanya kuliner. Jadi cuma makan toh. Jadi mereka bisa berolahraga, bisa berenang, bisa main tembak-tembakan, bisa main panahan. Ya, jadi bermacam-macam permainan itu ada. Divisinya sekarang juga jadi banyak. Jadi ada divisi perikanan, divisi resto, divisi peternakan, divisi pertanian, divisi limbah, olah limbah, macam-macam divisi. Jadi bisa juga untuk program Purna Bakti yang kita sudah menjalanin, yang biasanya orang-orang pensiun tuh menjelang pensiun biasanya agak jadi kayak stres tuh apa jenenge kejenuhan atau kebingungan ya, kebingungan. Sok duitnya akeh ditanjake piye, tapi yang penting itu pokoknya ya usaha itu sendiri deh. Tidak kerja sama teman enggak. Kalau kerja sama oke. Tapi kalau kerja sama kok tiba sego Melayu tuh. Eman-eman mesake. Jadi ya memang harus kita sendiri yang membangun. Ya merintisnya. Kemudian kalau boleh tahu usaha yang luas ini total berapa karyawan sampai hari ini? 200-an. 100-an ya? 200. 200 kalau lagi rame sekali. Jadi yang tetap 100. Tetap 100. Yang tambah 100 kalau lagi outbound rame, kita panggil dari bukan outsourcing, kita panggil dari mahasiswa yang butuh untuk kerja lapangan ya. Mereka kan butuh bersosialisasi dengan masyarakat, kan belajar juga. Jadi kita butuh anak-anak mahasiswa yang masih bisa kita bina, yang membutuhkan. Jadi saling
saling membutuhkan, simbiosenya ada. Ya. Baik. Kemudian kalau untuk kulinernya ini kan bisnis kuliner itu kan soal cita rasa. Untuk mempertahankan cita rasa biar tetap enak, lezat dan tetap orang balik lagi setelah berkunjung itu rahasianya itu apa itu? Kita semua makanan di sini organik satu, terus segar, jadi tidak ada yang diawetkan, jadi masih murni original rasanya, ya itu yang kita pertahankan. Terus Jadi, semua bahan ada di sini. Tersedia di Sayuran internal semua ada. Terus Lalapan-lalapan buah-buahan ada. Terus sekarang bahkan ada kandang ayam. bikin peternakan ayam. Peternakan ayam. Bahkan sekarang ini dengan adanya corona ini, Ya. ini semua tidak ada masukan gaji karyawan. Karyawan tidak diberhentikan, Oh gitu. tapi tetap kerja, cuman gajinya lebih sedikit. Support dari sebelumnya. usaha lain yang di Nah. peternakan ayam. ayam. Sekarang ayamnya sudah 60.000. Oh gitu. Ya. Dua Waktu kandang. itu saya dengan Pak Haji sempat berkunjung ke peternakan ayam. Oh iya, Ya, alhamdulillah. dan luar biasa bersih pemirsa sekalian. Untuk peternakan ayam beliau ini sangat bersih dan patut kita contoh juga bisa Ya. peternakan Ya. ayam. Jadi itu nanti di sana rencana kedepannya pengen dipakai wisata edukasi juga, Edukasi peternakan. peternakan, Iya. supaya Kayak seminar-seminar gitu. generasi muda itu berpikir terus bagaimana supaya Indonesia itu kan negara yang gempah ripah roh jinawi. Kaya itu. Ya, Gemah, ya supaya gemah ripah gemah roh jinawi. Ya. subur makmur. Jadi itu supaya digali, jangan semua tergantung sama mendatangkan dari luar. Kalau bisa kita produksi dalam negeri yang kita pertahankan. Kayak Indonesia kan negara agraris, tapi makanan diimpor. Iya. Nah, di sini Agak. ini kebutuhan semua ini kita cukupin, Dari kecuali garam. Garam. Karena jauh dari Iya. laut. Ya. Nah, saya juga kadang-kadang gini gitu ya. Negara Indonesia negara agraris ki sekolah-sekolah pertanian nang gitu ya. Kok jadi murtad kabeh wong-wong pertanian itu. Jadi Tergantung dengan pihak luar ya, Bu. ya, jadi supaya kita tetap percaya diri kalau kita tuh mampu. Negara Indonesia itu makmur, subur. Ya, kalau dibanding sama negara lain. Jadi ya kita yang generasi terutama generasi muda harus kerja keras, cerdas. Nah, rahasianya ini apa Ibu? Kau boleh tahu? Bisa sebesar ini, sukses ini, mungkin bisa di-share kepada para pemirsa gitu. Rahasia mengolah bisnis Jadi dan gini, mempertahankannya sejauh ini. saya pribadi itu dari orang tua selalu dianjurkan supaya bisa menolong. Karena saya lahir di Desa. Wonogiri, boleh dikata adalah minus. Terus orang tua selalu mengatakan supaya menolong orang yang susah. Nah itu berawal dari waktu kerja di minyak dulu, saya suka keliling-keliling ke daerah transmigran yang hidupnya sangat susah. Terus kalau kita bantu mereka secara sporadis, kumpulkan, kasih, habis. Lapar lagi mereka. Nah itu dari sana terbawa ke sini. Kalau di sana dulu mengumpulkan uang gampang karena saya ada perusahaan minyak, terus kayu. Nah, kalau di sini batu bara belum waktu itu. Mudah, waktu itu saya jadi buat yayasan untuk membantu mereka. Itu kalau mengumpulkan uang gampang. Iya. Saya panggil Zainuddin. Iya. Ustaz almarhum. Tablik Ya, akbar almarhum. semalam bisa dapat puluhan juta. Nah kalau di sini susah. Iya. Tidak, di sini tidak ada, kurang pengusaha, kurang ke sana. Sehingga saya pikir saya punya uang pesangon ya, pesangon dari perusahaan asing dapat pesangon, terus dia itu untuk modal di sini itu. Pertama 10 tahun sebelumnya sudah beli tanah 9.000. Terus kemudian begitu pensiun sudah ada tanahnya yang 9.000 kita kelola. Nah saya itu lahir di tengah-tengah orang susah di Wonogiri dan juga petani. Jadi saya mencintai pertanian, peternakan, dan perikanan. Dan mohon maaf kalau boleh tahu, Bapak atau Ibu berlatar belakang orang biasa atau memang sudah berada dari sebelumnya?
sampai sekaya ini? Sama sekali. Kita mulai dari nol. Artinya mulai bisnis dari nol ya pas Dari kami nol, kecil. ya. Dulu kita juga waktu nikah pertama kali yang ngontrak rumah bocor yang ngalamin. Nanti punya anak bayi dipindah-pindah kemana supaya nggak kebocoran yang ngalamin. Jadi kan terus belajar agama, memperdalam, terus akhirnya kan ketemu kata-kata indah, sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat buat manusia lain. Nah, itu yang jadi motivasi saya. Luar biasa. Sehingga saya itu kerja itu nggak pernah lelah gitu. Karena bensinnya itu tadi. Artinya bermanfaat buat karyawan, Ya, bermanfaat Ya, buat manusia lain, ya semua, ya bermanfaat. Jadi ilmu itu tidak, kalau tanya kita selalu share, mau Ya. share, kita bagikan supaya bisa menular. Mudah-mudahan ya bisa ketularan, insya Allah kalau mau bekerja keras asal mau bekerja keras. Ya. Kadang-kadang mau memulai itu takut. Kan Rasulullah itu dalam hadisnya bersabda bahwa sebaik manusia yang bermanfaat buat orang lain. Itu satu. Terus keduanya anak cucu Adam itu kalau meninggal seluruh amalnya berarti kecuali 3 perkara. Ilmu yang bermanfaat, Amal jariah. anak soleh yang suka Selalu mendoakan, mendoakan. dan amal jariah. Nah, ilmu ini ya saya sebar dan insya Allah salah satunya pada hari ini ya. Kita sharing ya. Baik, kemudian dari karyawan yang 100 atau sampai 200 itu cara mengelolanya bagaimana Bapak Ibu? Karena mengelola karyawan itu kan juga tidak mudah Itu ya. memang semua serba dari nol ya. Waktu datang sini pertama karyawan saya 2, Awalnya satu 2 orang bikin karyawan. roti, satunya jualan. Jualan pakai sepeda motor. Terus kalau pulang ibu tanya dapat uang berapa? 2.500. Jadi memang betul dari Dari nol. nol. Dari 2 orang karyawan ya. Jadi pasar itu kita buat satu, terus karyawan kita gunakan sebagai kayak keluarga, Ya. mitra keluarga. Jadi kalau saya suka ngeluh bagaimana caranya kita berdiskusi bersama. Alhamdulillah karyawan saya itu sudah ada yang mulai bapaknya sampai cucunya kerja di sini. Terus mereka juga sudah bergiliran saya umrohkan. Jadi mereka sudah berumroh bergiliran dan yang kita pilih yang notabene kita pilih karyawan perjuangannya keislamannya bagaimana yang kita dulukan. Jadi yang sudah jadi imam di masjid, dia suka ceramah, ya kita umrohkan. Jadi kita lihat perjuangannya dia. Terus saya itu kan kerja di perusahaan minyak sampai pensiun. Jadi hampir 35 tahun saya itu kerja sama orang asing terus. Nah, di minyak itu kerja keras sekali ya. Karena biayanya tinggi. Terus kalau salah, terus orang kerja disiplin, tanggung jawab, itu yang saya terapkan di sini. Jadi Kalau mereka salah, tuh, hah? kalau salah itu bilangnya Siapa bosnya Pak? pasti kamu saya keluarkan Atau minta berhenti. Jadi kalau perusahaan itu Iya. kalau salah opsinya Kita tanya. dikeluarkan atau Atau berhenti. berhenti sendiri. Ya, karena itu pernah saya alamin Iya. di perusahaan Amerika begitu. Iya. Jadi buat kesalahan dia bilang you are fired or resign. Jadi kamu saya berhentikan atau minta berhenti. Salah. Dan akhirnya itu menjadi motivasi jenengan untuk Di- selalu untuk jalan. sama karyawan lebih ya. baik, ya. Ya, jadi karyawan di sini ini sekolahnya Ada yang minim. nggak bisa baca. Bisa. Yang Jadi paling bukan- tinggi SMP. Karyawannya Iya, Iya. lainnya SD semua. Oh, yes. Wow. Nah, Jadi bukan sarjana, bukan. padahal waktu saya di perusahaan minyak itu, yang terakhir itu, saya engineer ya. Aku carikan orang seperti kamu. Carikan engineer seperti kamu. Jadi sama ibu saya keliling-keliling di UI, UTB, di- ITS, ITS. kita minta karya Saya ketemu yang rektornya, cum laude. ketemu rektornya minta yang paling baik gitu. Karena waktu itu masih susah toh. Iya. Nah, karena dapat sampai pensiun gitu. Nah setelah di sini saya harus membina orang-orang SD
nggak bisa baca, nggak bisa nulis. jadi ya terus terang aja uring-uringan terus setiap hari itu. Ya biasanya Ya. mendidik, mengedukasi orang yang terpelajar Ha. sekarang dengan pendidikan yang terbatas ya. Iya. Dan itu Jadi butuh harus ilmu dan kesabaran. Iya, nah itu yang dan harus pola pikir kita harus di downgrade kan, direndahkan juga seperti mereka. Iya. jadi itu kuncinya. Saya bikin mereka seperti di perusahaan minyak. Dan Walaupun alhamdulillah mereka lulusan SD ya Pak. SD, nah, dan alhamdulillah berhasil. Iya. Pertanian berhasil. Ada SD tapi lebih insinyur sekarang Keahliannya. Pak. keahliannya. Nanti bisa lihat. Yaitu terus mereka kita ajarin, kita gembleng, tanggung jawab, disiplin, ikhlas. Nah, alhamdulillah sekarang kebersihannya ini sudah kayak di perusahaan asing saja. Jadi itu. motonya adalah kebersihan itu suatu kebutuhan, bukan keharusan. Motonya Di sini agrowisata ya, gitu ya. kebutuhan kita semua. Betul. Kebersihan adalah kebutuhan. Dan untuk menjaga kebersihan ini tidak ada lalat ada sedikit, tidak ada barang yang menjijikkan. Limbah-limbah itu total kita olah. Sudah lihat toh? Iya. Ya. Waktu itu Pengolahan saya lihat limbah ya? pengolahan limbahnya. Tidak ada limbah keluar dari sini. Satu potong kertas pun tidak ada. Artinya sampah dari makanan, minuman itu semuanya Semua. jadi olah. Sampah Diolah. dari makanan jadi pupuk, sampah dari minuman pupuk cair. Yang sampah makanan jadi pelet ikan dari pupuk. Kalau Dan- yang minuman jadi pupuk cair EM4 itu Dan pupuk. mesinnya adalah bakteri. Untuk mengolah limbahnya itu. Iya, sampai akhirnya di mana-mana bersih. Jadi bakteri itu juga saya pelihara dengan menggunakan sisa minuman tamu-tamu. Tamu. Karena bakteri itu suka yang manis-manis. Jadi saya beli bakteri 1 liter sebagai biangnya. Sekarang mungkin ada 5 ton saya punya. Iya. Ini luar biasa pemirsa sekalian. Karena biasanya kalau tempat wisata itu persoalan paling besar itu adalah sampahnya. Iya. Dan di wisata Amanah Farm ini sampah dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat. Akhirnya tidak ada sampah yang keluar ya Pak. Tidak ada yang keluar, tidak mengotorin. Bahkan air yang keluar dari sini itu juga sudah bersih. Itu secara teknologi apakah mahal atau terjangkau untuk teman-teman yang lainnya yang siapa tahu nanti tertarik juga? Teknologinya tinggi, kalau mahalnya enggak, jadi biayanya murah. Karena semua kita kerjakan sendiri. Jadi Artinya ahli semua orang limbah juga ada sekarang yang juga SD saja. Wah gitu. Saya pelihara orang 4 untuk mengolah limbah itu, Mengolah sampah. khusus mengolah limbah. Iya. Jadi limbah itu bisa limbah dapur, limbah biomes, sampah-sampah, limbah ternak. Iya. Limbah ternak itu berupa kencing ternak, bisa ke ternak. Itu semua kita kumpulkan. Sampai kencing sapi, kelinci, kambing itu kita salurkan dari kandang sampai ke bak kencing. Kemudian difermentasi dengan bakteri tadi. Itu namanya lindi, Apa itu Bu? yaitu pupuk. Pupuk. Ya. Oh, Iya. ya. Jadi Pupuk. kalau limbah dapur diolah di sana. Menggunakan bakteri juga. Jadi limbah dapur itu dikasih bakteri, terus diolah, dihancurkan. Terus akhirnya keluar cairan namanya lindi. Itu jadi pupuk juga. Saya itu tidak beli pupuk sama sekali. Artinya hasil dari sampah makanan, minuman diolah dijadikan pupuk dan kembali lagi ke untuk Pertanian. Menghasilkan sayur yang nanti dikonsumsi, dijual dan Ya. sebagainya. Ya. Ya. enggak Selama ini konsumsi. belum, Konsumsi ya, Tidak selama pernah. ini belum Tidak keluar, pernah. belum dijual, hanya di sini aja. Cuma buah yang kadang-kadang kita kalau lagi kayak nggak ada pengunjung, kita lempar ke Istana Buah di Jakarta sama Semarang. Buah melon yang bridge-nya itu sampai 19. Jadi produk sayuran sama buah ini semua serba super. Pokoknya yang keluarkan di sini harus Nomor 1 KW1. Ya. sehingga pasarnya nggak ada di sini. Iya. Kalau saya jual di pasar cuman 5.000, 7.000 per kilo, tapi ini saya jual 30.000 sampai 40.000 kirim ke Jakarta.
saya waktu itu lihat pengelolaan limbah sampahnya itu juga sangat bersih, Bu. Bahkan biasanya kalau tempat seperti itu kan banyak lalat ya. Saya melihat satu lalat pun demi Allah tidak ada waktu kami berkunjung. Ya itu yang unik ya, yang perlu dikembangkan itu. Itu bisa sampai sejauh itu, pemikirannya dari mana? Nah, jadi waktu mulai pabrik roti itu, roti limbahnya juga banyak. Kadang-kadang BS itu sampai berkarung-karung. Saya berpikir banyak orang limbah itu dibuang ke sungai. Akhirnya terjadi pencemaran bau. Nah, saya mulai berpikir gitu. Jadi roti itu vitaminnya banyak. Vitamin. Jadi pokoknya kita tumpuk dulu, belum tahu roti diapain itu. Kita tumpuk, kan sebenarnya ada bakteri alam yang mengolah juga, yang kemudian akhirnya ketemu dengan bakteri yang ternakkan itu. Jadi alam itu juga punya bakteri untuk menghancurkan limbah-limbah itu. Tapi secara alami roti sak bungkus ya nggak apa-apa, tapi ini berkarung-karung. Pertama saya tumpuk aja, terjadi juga fermentasi. Tapi kemudian setelah baca di Google, ada peneliti di Jepang yang menemukan efektif mikroorganisme itu. Jadi dia teliti, bakteri itu ada 2 macam, yang bermanfaat sama yang berbahaya, patogen. Lah kalau yang bermanfaat dipelihara di uri-uri, yang berbahaya itu tidak berkembang, tidak dibunuh oleh yang bermanfaat tapi tidak berkembang. Nah, dia tidak aktif, jadi yang aktif yang bermanfaat, sehingga akhirnya ketemu itu. Sampai akhirnya saya bisa untuk mengusir lalat barang itu. Dia cuma menceritakan manfaat bakteri yang dia temukan itu untuk begini, tapi kemudian saya kembangkan lagi menjadi untuk mengusir lalat. Karena gini, zat-zat organik itu bau dan menjijikkan itu disenangi lalat. Tapi kalau saya kasih bakteri, dimakan dulu oleh bakteri, diuraikan, lalatnya ada kebahagiaan, namanya lalatnya bunuh diri. Itu terjadi itu. Jadi dulu pertamanya saya ada tempat limbah, cuman dibiarkan aja, isinya lalat. Sampai udah luar biasa. Saya semprot pakai bau baygon, lalatnya pergi. Saya pergi, dia kembali lagi. Setelah saya kasih bakteri itu, lalatnya bunuh diri. Jadi dia nembek di dinding, nggak mau pergi tapi mati di situ. Sehingga akhirnya bisa itu. Saya kembangkan semua itu. Katakan begini, saya kembangkan lagi. Artinya mencoba dan terus mencoba. Ya, betul ya. Akhirnya ketemu formula pengelolaan limbahnya. Betul ya. Baik, kemudian setelah sukses mengolah usaha sejauh ini, mulai dari Amanah Bakery, kemudian Amanah Farm, kemudian kira-kira selama perjalanan bisnis ini, kalau boleh tahu sudah berapa tahun berarti Ibu ini? 15 tahun ya. 15 tahun ini ujian yang paling berat apa Bapak atau Ibu selama mengolah bisnis ini selama 15 tahun? Sebenarnya banyak. Sekarang ya. Corona ini. Ya, itu nanti dulu. Masalah pertama itu ya. Pertama di Jakarta. Usaha kita maju. Pegawai saya 50. Di Jakarta itu waktu yang roti. Ya, roti ya. Nah, pegawainya itu dari satu daerah dan berkeluarga gitu. Ya. Sehingga suatu saat ada masalah, eksodus keluar semua 50 orang. Resign bersamaan. Ya. Bersamaan, sambil ngecek lagi gitu. Itu sudah saya baca gitu. Terus saya di perjalanan ditelepon, waktu itu mulai ada HP pisang itu. Saya telepon, orangnya bubar semua gitu. Sambil ngecek lagi, saya jangan dibalas. Saya terangkan, jangankan kita diejek, Rasulullah itu disakitin aja, diejek, dihinakan, dia nggak balas. Cuma gitu. Jadi mulai dapat pelajaran itu. Tapi sebenarnya di sini juga mendidik. Intinya diejek oleh karyawan yang dulu pernah kita bantu, kita bantu. Iya, betul. Dan ketika resign dia mengejek bapak dan ibu ya. Iya. Jadi itu pelajaran pertama.
Terus kemudian sini, saya kan tadi kan dari pertanian kan, jadi saya meskipun di minyak, tapi cita-cita saya nanti kalau pensiun saya akan jadi petani. Nah, begitu sampai di sini belajar nanam cabai. Nanam cabai, waktu nanam harga cabai itu 25.000. Tapi begitu panen harganya 1.900. Nah, itu juga ujian yang kedua. Tapi saya nggak pernah putus asa. Saya cuma mikir petani itu kalau di Indonesia ini kalau caranya kayak gini nggak akan maju. Sehingga saya berpikir nanti kalau pasca panen itu diapain hasil itu? Mungkin diolah begini. Itu masih pikiran. Jadi ini semua yang 9.000 meter itu cabai semua dan hasilnya bagus. Pokoknya semua yang kita tangani secara serius, keras dan cerdas itu bagus. Ikhlas juga, gitu, doa juga. Tapi waktu panen harganya 1.900, saya bilang sama mbak-mbak wes PN, tapi jangan minta ongkos wes kawanan pulang ini. Ya, itu ujian. Ya, itu ujian kedua ini. Terus banyak ujian-ujian, kan yang terakhir. Ada lagi masih. Jadi kan pengen menolong petani sebenarnya. Jadi kan kalau di sini harga wortel sekarang kan murah. Jadi saya dari sini panen bawang putih, panen wortel, tak bawa ke Jakarta. Di Jakarta kan kayaknya harganya bisa tinggi sambil menolong petani. Tak borong semua petani-petani di sini, nanti uangnya nanti kalau sudah habis dari Jakarta ya, nanti harganya kan pasti lebih tinggi. Ya udah semua diangkut sampai 2 truk. Sampai sana kena mafia di Pasar Rebo. Tidak mau menerima hasil dari luar. Jadi disuruh buang dimintain duit lagi. Waduh, ternyata bisnis itu begini ya. Itu merupakan suatu pembelajaran juga. Jadi memang ya kita sendiri yang harus membuka pasar. Jadi bukan sama orang lain. Kita sendiri memulai dan kita semua nanti jadi membuka pasar. Kesimpulannya kita mau produksi harus buat pasar. Artinya ujian jatuh bangunnya tidak hanya sekali 2 kali ya. Katanya kalau nanti ada kegagalan itu ada masih kesuksesan di belakang hari. Harus tetap optimis ya. Ya. Kemudian termasuk ujian di saat ini ya. 2-3 bulan ini ujian virus atau wabah corona ini. Tapi sudah tenang aja. Karena sudah ada. Jadi ya tapi alhamdulillah. Cuma yang sedikit panik yang biasanya Bapak itu kasih makan ikan. Untuk makan ikan itu 1 bulan 20 juta untuk beli. Sekarang masuk aja boro-boro. Ini gak ada uang masuk sama sekali nol. Jadi ikannya ya ikut puasa, dikasih sayur dijual nggak laku. Karena uang juga kan susah. Jadi akhirnya sayurnya itu diolah juga jadi pakan ikan. Dan bisa ya Pak ya? Alhamdulillah bisa. Jadi untuk ikan sudah teratasi. Ya pakai fermentasi lagi, bakteri lagi. Jadi sayur digiling terus campur katol yang murah. Kalau pakannya 1 kilo 8.000. Tapi kalau katolnya 2.500 terus bisa dicampur sayur lagi. Jadi pakan ikan jadi murah sekali. Difermentasi, puas. Sukses sudah. Sekarang saya nggak perlu lagi. Bapak dan Ibu ini luar biasanya ketika menghadapi ujian mencari ide terus-menerus untuk mencari solusi ya Pak? Ya harus begitu. Ya, harus bagaimana masuk ibae kok gak mangan. Jadi ikan itu yang paling, pakan ikan itu yang paling. Nah ikan banyak. Mengesankan buat saya. Nggak bisa dijual juga, restorannya tutup. Akhirnya kita buka dijual segar. Ya masyarakat yang sini jual diolah lagi, dia jual waktu puasa itu dijual online ya? Itu online. Kemudian perjalanan selama 15 tahun ini kira-kira mimpi apa yang ingin nanti dicapai pasca ini? Kan sudah punya usaha bakery, restoran, hotel, kawasan wisata dan lain sebagainya. Apa Pak kira-kira atau Ibu termasuk peternakan tadi ya? Jadi saya kan 35 tahun jadi pegawai, belum pernah jadi pengusaha, tapi ada angan-angan. Nah, jadi akhirnya angan-angan itu semua muncul, termasuk jadi pengusaha.
pengusaha itu kalau sudah sukses, jangan ongkang-ongkang menikmati suksesnya. Harus mikirkan nanti kalau jatuh gimana. Jadi harus berkembang terus. Ya termasuk ayam itu diversifikasi kita. Saya ngotot bikin kandang ayam yang ditentang oleh anak-anak karena sudah tua. Tapi begitu kandang ayam pertama jalan lancar, yang kedua jadi corona, masya Allah. Dan akhirnya itu membantu. Bukan membantu lagi, hidup kita dari situ sekarang itu. Gaji karyawan dari situ. Artinya setiap perencanaan itu pasti Allah memberikan hikmah. Betul. Di belakangnya. Jadi nanti yang kita harapkan ya peninggalan ini merupakan amal jariah kita. Karena karyawan kan mulai dari karyawan anaknya sudah mulai mendaftarkan untuk jadi karyawannya amanah. Jadi supaya dikelola dengan profesional, pesannya begitu. Jadi mudah-mudahan jadi amal jariah. Mungkin barangkali Bapak atau Ibu ada pesan buat para pebisnis yang baru mulai bisnis atau yang sudah bisnis tapi sedang diuji corona saat ini. Karena banyak juga di tempat lain yang bangkrut dan tidak bisa bangkit ini, Bapak Ibu. Mungkin ada pesan buat mereka. Ya itu tadi apa disertifikasi itu sewaktu waktu jaya itu tadi. Supaya memikirkan jangan di satu titik. Ya. Jadi kita harus mikirkan nanti kalau sampai ini kolab ada satu lain. Jadi kalau pengusaha itu ya kita juga, saya belajar bisnis manajemen di Amerika ya. Usaha itu kalau mau berusaha kan bikin forecast itu kan. Modal sekian, terus nanti tahun pertama sekian. Tapi selalu ada faktor R-nya, risiko. Nah risiko itu bisa macam-macam. Bencana alam, bencana politik, terus resesi dunia segala macam. Nah tiap usaha itu punya jenis R yang berbeda-beda. Terus saya diajarin ada contoh pengusaha elektronik di Amerika yang besar sekali. Tapi pada saat resesi ordernya tidak ada atau mengecil, terus mungkin tidak ada order sama sekali sehingga harus PHK-kan karyawan. Nah terus kalau saat PHK itu kalau di Amerika itu karyawan itu malah pada jalan-jalan. Sambil nunggu resesinya berhenti. Nah jadi apa? Wisata dan restoran. Ya, jadi begitu. Saya kan tadi waktu ke Amerika itu 10 tahun lagi akan pensiun. Nah saya inceran saya di sini. Kemudian ini tadi kita sudah ngobrol tentang bisnis, mulai dari merintis sampai suksesnya Bapak di bidang bisnis. Dan kita ingin sedikit tahu tentang keluarga, Pak. Boleh tahu usianya Bapak dan Ibu sekarang berapa nih? Saya 81 tahun beliau. Kalau Ibu 71 ya. Perjalanan berkeluarga selama ini kan pasti membawa dampak positif suksesnya bisnis. Nah, kira-kira apa pesan yang ingin disampaikan dalam konteks berkeluarga itu pada para pasangan yang sedang memulai bisnis? Karena kadang banyak pasangan keluarga itu yang nggak sabar gitu. Apalagi kalau suaminya pebisnis, pengusaha sedang bangkrut, mungkin nggak kuat. Ya. Ibu dulu barangkali. Jadi kita harus ngikutin kalau jalan sepeda itu ya satu arah, jangan satu ngalor satu ngidul, nggak ketemu nanti. Satu arah kita menggayuh sama-sama. Ya tujuan kita kan ada jelas. Insya Allah kalau itu sama-sama pasti ada kendala-kendalanya itu tadi. Yang sabar menghadapi kendala itu nanti akan sampai ke tujuan. Jadi harus sama-sama, nggak satu ngalor satu ngidul nanti nggak ketemu. Bareng. Baik, berarti harus satu visi, satu misi untuk mencapai tujuan itu. Kalau saya begini, kembali lagi, Indonesia itu tiga negara di dunia yang kaya sekali itu Indonesia, Amerika Serikat, dan Rusia waktu masih Uni Soviet. Di sini semua ada, ya. Sumber daya alam banyak,
Nah, saya itu memanfaatkan sumber daya alam sini itu air ini. Jadi, jadi memanfaatkan sumber daya alam ini. Air, udara sejuk. Nggak ada tuh di mana-mana. Yang ada ya di Indonesia. Itu yang sebagai apa? Modal saya sebenarnya. Sama Allah Dari sudah 9.000 menjadi 90.000 dalam 15 tahun. Perjalanan 15 tahun ini. Jadi asetnya dulu tanah 9.000. Harganya 28 juta pakai uang pinjaman perusahaan gitu. 28 juta. Enggak, itu 28 juta itu dibagi mobil, uang mobil. Semua beli mobil yang bermerek. Saya belinya Jetstar, dapat TV. Ya, jadi ya kita hemat gitu ya. Orang teman saya itu nonton bola di Meksiko. Kalau saya enggak. Mobil yang bagus-bagus kan kalau di perusahaan itu kan dapat tiap 5 tahun dapat mobil, ganti mobil. Fasilitas perusahaan ya? Iya, nah, yang terakhir itu dikasih uang, tapi nanti 5 tahun diperbaharin lagi gitu. Nah, orang pada beli mobil yang bagus-bagus, saya beli mobil Mitsubishi Jetstar. Artinya uang sisanya digunakan untuk jadi kita usaha. pasti memakai filsafat Jawa. Demi setiti hati-hati. Baik, luar biasa Bapak dan sekalian obrolan kita di kesempatan hari ini. Semoga memberikan inspirasi, motivasi buat sahabat sekalian. Dan semoga apa yang diharapkan dari Bapak dan Ibu nanti bisa benar-benar tersampaikan dan bisa dilanjutkan oleh generasi penerus kita bersama. Amin. Terima kasih sahabat sekalian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, kesalahan. Jazakumullah. Saya Ihsan Baitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisnis itu rangkaian usaha yang terus-menerus. Bisnis itu rangkaian kegagalan dan kebangkitan. Bisnis itu cerita tentang perjalanan panjang bertahan meraih kesuksesan menuju keberkahan kehidupan.